Sampai bab baru, bab tentang zuhud terhadap dunia dan dorongan untuk tidak rakus serta keutamaan miskin. Ada 3 bab di sini, ada zuhud, ada dorongan untuk tidak rakus dan keutamaan miskin. Salat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita bahas pertama adalah firman Allah surat ke-10 ayat 24. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin memang metode penulisannya seperti itu. Jadi pertama disampaikanlah dalil-dalil Al-Quran oleh Imam An-Nawawi, setelah itu baru hadis-hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah, Bapak Ibu sekalian, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Di kesempatan yang baik ini kita bisa hadir untuk kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, ya, sampai bab baru, bab tentang zuhud terhadap dunia dan dorongan untuk tidak rakus serta keutamaan miskin. Ada 3 bab di sini, ada zuhud, ada dorongan untuk tidak rakus dan keutamaan miskin. Salat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita bahas pertama adalah firman Allah surat ke-10 ayat 24. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin memang metode penulisannya seperti itu. Jadi pertama disampaikanlah dalil-dalil Al-Quran oleh Imam An-Nawawi, setelah itu baru hadis-hadisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama masalul hayatid dunya. Ya, sesungguhnya hanyalah perumpamaan kehidupan dunia. Kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang diturunkan dari langit. Fakhtalata bihi, maka bercampurlah air itu, nabatul ardi, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bumi, mimma ya'kulun nas, dari apa yang manusia memakannya, wal an'am, dan hewan ternak. Hatta idza akhadatil ardu yukhrufaha, maka ketika bumi ini mengeluarkan perhiasannya, wa zayyanat, dan dia menjadi bagus, wa dhanna ahluha, dan ahlinya menyangka, annahum qadiruna 'alaiha, bahwa mereka berkuasa atasnya, sampai akhirnya ayat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan kehidupan dunia dan sesuatu yang dibanggakan, ya, di dalamnya berupa perhiasan dan harta benda yang disampaikan oleh Allah Ta'ala ini, ya, kama in anzalnahu minas sama, seperti air hujan yang Allah turunkan dari langit, ya. Maka dengan air hujan itu, ya, tumbuhlah, ya, nabatul ardi. Nabat itu artinya tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini. Mimma ya'kulun nas, oleh sebab itu manusia memakannya, dan binatang ternak.
hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha, maka ketika bumi ini mengeluarkan keindahannya, ya, kemudian wazayyanat, dan dia menampakkan keindahannya, perhiasannya, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan pemiliknya menyangka bahwa mereka mampu atasnya. Artinya pasti suatu hal yang dia tanam berupa tumbuh-tumbuhan yang indah, yang bagus, yang menguning, yang siap panen, mereka menyangka bahwa mereka akan mampu mengambil itu. Ya. Ataha amruha lailan au naharan, datanglah azab kami di waktu malam dan siang. Jadi kehidupan dunia yang fana ini, yang Allah gambarkan seperti itu indahnya, tapi sesungguhnya manusia tidak akan mampu mempertahankannya ketika datang siksa Allah Ta'ala, baik siang maupun malam. Faja'alna khasidan, maka kami jadikan, ya, tanaman-tanaman laksana tanaman yang sudah disabit, ya, yang sudah diketang. Ka'allam taghna bil amsi, seakan-akan, ya, belum pernah tumbuh kemarin. Jadi Allah Ta'ala menggambarkan kehidupan dunia yang fana itu seperti itu. Kadang-kadang orang menginginkan menumpuk-numpuk harta, ya, kemudian melakukan ini dan itu dengan harapan besok akan seperti ini seperti itu. Ternyata Allah Ta'ala berkehendak lain, maka seakan-akan usaha yang dia lakukan itu gagal total dan tidak menghasilkan apa-apa. Itulah kehidupan dunia yang sementara orang tertipu dengan kehidupan ini, sehingga kelakuannya di dunia itu seakan-akan mereka kekal, ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wailul likulli humazatil lumahazah alladzi jama'a malau mu'addadah, yaitu orang yang mengumpulkan hartanya serta menghitung-hitungnya. Ya, bukan berarti jenengan mengumpulkan itu enggak boleh, menghitung itu enggak boleh, bukan itu maksudnya. Arti mengumpulkan dengan hanya tujuan untuk bangga-bangga, dan menghitung-hitungnya itu untuk hanya sekedar mengumpulkan kekayaan tanpa tujuan yang benar. Yaksabu anna malahu akhladah, mereka menyangka bahwa harta itu akan mengekalkan kedudukannya, dan seterusnya. Dan ini banyak terjadi. Maka bab ini mengajarkan kepada kita sesungguhnya kehidupan dunia ya seperti itu, ya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, yang demikian itu Allah Ta'ala, ya, menjelaskan ayat-ayatnya supaya manusia ini berpikir. Kemudian berikutnya hampir sama, surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wadrib lahum masalal hayatid dunya, dan diberikan perumpamaan kepada manusia tentang kehidupan dunia. Sama, kama in anzalnahu minas sama, seperti air hujan yang turun dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardu, maka kemudian menjadi subur dan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan bumi. Fa asbaha hasiman, maka kemudian tumbuhan itu menjadi kering, ya. Tadzuruhur riyah, ya, yang diterbangkan oleh angin. Jadi seakan-akan tumbuhan itu atau ladang atau sawah yang siap panen ternyata hancur begitu saja, dihancurkan Allah Ta'ala, yang diterbangkan angin. Maka jangan sampai sesuatu yang tidak abadi, yang tidak mendatangkan kebaikan kecuali hanya sedikit itu kemudian kita jadikan tujuan. Maka tujuan yang utama adalah dunia ini hanya sekedar alat untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, carilah dari apa yang Allah berikan kepadamu untuk meraih akhirat. Jadi apa saja, kedudukan, ya, kemudian ketenaran, harta benda, anak dan sebagainya, disuruh oleh Allah Ta'ala ini untuk meraih kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya,
dan janganlah kamu lupa terhadap ya bagianmu dari dunia ini. Jadi dunia ini sekedar tidak lupa. Kalau untuk akhirat semuanya harus niatkan untuk mencari akhirat. Baik itu ibadah kita yang mahdhah maupun ibadah-ibadah yang bersifat muamalah yang berkaitan dengan hubungan antara semua manusia. Lalu Allah menyatakan dalam ayat ini, al-malu wal banun, harta benda dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan kehidupan dunia. Ya, harta yang kita miliki, anak yang kita miliki memang merupakan perhiasan Allah Ta'ala di dunia ini. Ya. Kemudian wal baqiyatus shalihah, wal baqiyatus shalihah, tetapi amalan yang kekal, ya, yang baik, khairun, lebih baik, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, sawaban, ya, pahalanya, wa khairu amala, serta lebih baik menjadi harapan. Apa misalkan di dalam tafsir itu, al-baqiyatus shalihatu, segala macam amalan, diantaranya zikir, misalkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Itu lebih baik, masyarul muslimin, daripada yang Allah sebutkan berupa harta dan anak, jika harta itu tidak digunakan untuk kebaikan. Ya. Manusia itu, kata Rasulullah, mengatakan mali hadza mali, ini hartaku, ini hartaku, ini asetku, ya. Tetapi kata Nabi Muhammad, tidaklah sesungguhnya harta yang mereka miliki melainkan tiga hal. Yang pertama adalah sesuatu yang dia makan lalu habis. Jadi apa yang kita makan itulah rezeki jenengan yang asli. Lalu yang di rumah, mungkin yang disimpan di rumah atau di dalam kulkas atau di almari, kadang-kadang itu bukan milik kita juga, ya. Kita sediakan untuk diri kita, ternyata anak kita pulang langsung dimakan habis, berarti rezekinya anak kita. Kadang kita eman-eman, ternyata dimakan kucing, berarti rezekinya kucing. Termasuk yang kedua, harta kita yang sesungguhnya adalah malabista fa'ablaita, sesuatu yang kamu pakai sampai rusak, itu rezeki kita. Makanya ada orang itu, saya pernah baca di koran kalau nggak saja pos, ada seseorang itu membeli sepeda motor dari dealer, kemudian ngambil uang dengan sepeda motor Mega Pro itu ke ATM, maksudnya itu untuk ngasih ponakannya bertasyakuran. Ternyata masuk ATM, keluar sudah nggak ada, ya. Sepeda motor sudah hilang, ya. Ada juga yang menabung sampai lama, kemudian dia ambil sampai luar jalan raya langsung dijambret, ya. Kalau dia tahu hilang begitu kan dihabiskan saja. Memang itu bukan jatahnya. Maka rezeki itu memang sekalipun jenengan simpan di kotak yang sangat rapat, sudah di tangan kita, kalau memang bukan rezekinya pasti akan pindah tangan. Dan itu bagian ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah dia rela dengan itu atau dia menggerutu, ya. Tetapi kalau memang itu jatah kita, rezeki kita, pasti kembali kepada kita, sekalipun pernah hilang. Mungkin bapak-bapak pernah ngalami, saya juga pernah ngalami. Jadi saya itu membawa amplop gaji saya dari sekolah itu, saya jepret di sepeda motor, ya, bebek itu yang ada jepretannya depan. Kira-kira berjalan 3 kilo dari sekolahan, amplopnya hilang. Loh, hilang ya, bayaran sakulan ini. Akhirnya saya balik, saya hanya bilang sama Allah, ya Allah, kalau memang ini rezekiku pasti kembali. Tapi saya tetap ikhtiar harus mencari. Saya cari, tidak ada, Pak. Sampai sekolahan ada teman saya yang bawa amplop saya. Dola iki ya? Iya. Nah, itu contohnya. Kembali kalau memang jatahnya. Betul. Dan beberapa kali terjadi. Dan beberapa kali juga terjadi yang sudah disaku itu. Yo Bu, HP ngaten katut, ya, jatuh, ya sudah.
berdoa saja mudah-mudahan ya Allah yang menemukan uang ini bisa memanfaatkan dengan baik. Seperti itu. Itu bisa contoh-contoh jenengan yang lain ya dalam kehidupan itu terjadi betul, kita rasakan. Yang abadi adalah mata soddaqta, apa yang engkau sedekahkan itu adalah harta kita ya, harta yang dikumpul-kumpulkan sampai triliunan ya, sampai direwangi korupsi-korupsi, mati nol, nggak punya kekayaan dia, pindah siapa? Ke ahli warisnya. Dan mewarisi harta korupsi itu sama dengan mewarisi dosa ya, ya namanya itu dosa jariah ya. Ada sedekah jariah, ada dosa jariah, dosa yang dilanjutkan terus oleh keturunannya dalam melakukan itu. Bagaimana kalau keturunannya tahu bahwa itu hasil korupsi? Kalau dia takut kepada Allah, pasti dikembalikan ya. Kalau tidak takut, mungkin dia bilang alhamdulillah rezeki nomplok, kan begitu ya. Ya, jadi orang itu kadang-kadang melakukan hal yang tidak baik pun kadang berpikir ini pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi al-baqiyatus sholihat itu amal-amal yang sholih yang tetap, apakah ucapan zikir, apakah sedekah atau apapun yang nanti pahalanya tetap, itu Allah berfirman khairun inda rabbika, itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu ya. Wa khairun amala, dan harapan yang lebih baik bagimu. Jadi kalau kita berharap itu sekalian berharap sesuatu yang abadi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau di dunia ini ya seperti ini Bapak-bapak, panjenengan saya yang usianya 50 ke atas kepingin ganteng mana wis gak iso ya. Silakan operasi plastik di Korea, wajahnya mungkin bisa kenceng tapi organ dalamnya keropos ya, gak pantas nih wayu terus tekenan ya kan, gak pantas ya. Nah begitu, makanya kemudian terimalah dan berdamailah dengan masa tua ya. Berdamai mawon, jadi dengan masa tua. Allah mengurangi dari sisi fisik kita, tapi Allah tidak pernah mengurangi pengembangan ruhaniyah dan jiwa kita untuk lebih baik, tidak pernah mengurangi. Bahkan mungkin lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, lebih takut sama Allah, lebih banyak harapan. Itu kan imbalan baik dari Allah ketika Allah mengurangi sesuatu yang lain. Itu pasti terjadi pada diri kita. Berikutnya surat Al-Hadid ayat 20. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, i'lamu, ketahuilah, in annama hayatud dunya, sesungguhnya hanyalah kehidupan dunia ini, la'ibun ya, permainan, kayak permainan, walahwun, dan sesuatu yang melalaikan, wazinatun, dan perhiasan, watafakhurun bainakum, dan berbangga-bangga di antara kalian, watakasurun fil amwali wal aulad, dan memperbanyak harta serta keturunan. Jadi disebutkan oleh Allah Ta'ala sifat kehidupan dunia itu laibun, wahlahwun, wazinatun, watafakhurun, watakasurun fil amwali wal aulad. Berbangga-bangga dengan harta, berbangga dengan anak ya. Anak yang dibangga-banggakan banyak ya, misalkan karena jabatannya, karena titelnya, kata apa, itu tidak ada gunanya sama sekali kalau tidak menjadi anak salih ya. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin syariatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladun salih yad'ulah. Kan begitu Pak. Harta juga sudah saya sampaikan tadi, apa yang berguna, harta yang bagaimana. Kalau anak adalah anak yang salih, salihah, maka perjuangan kita adalah menjadikan anak kita salih, salihah, dan selalu memohon kepada Allah Ta'ala dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, atau Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
atau dalam surat Al-Furqan doanya ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang kita harapkan. Ya, senang sekali kalau kita punya anak, punya kedudukan di dunia. Tapi ketika itu hanya menjadi cerita, kita ada orang yang bersedih dengan keadaan anak-anaknya. Bahkan ada seorang yang ya di daerah Mojokerto itu, orangnya berhasil sekali, anaknya jadi orang semua, jadi orang hebat-hebat. Tapi tidak ada satupun yang ingat beliau di rumahnya, sampai disantuni oleh jamaah sana. Dia punya anak dengan jabatan-jabatan mentereng, di dunia saja sudah lupa, apalagi di negeri akhirat, di mana banyak orang ya mengharapkan doa-doa istighfar, doa rahmat oleh anaknya. Maka dalam sebuah riwayat ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga nanti akan sampai itu, ada seorang yang, maaf, di Ibnu Katsir ada seseorang yang ketika berada di surga itu dia heran dengan keadaan dirinya. Ya Allah, amal saya itu biasa, saya kok dapat seperti ini, saya dapat kehormatan yang begitu hebat. Kata Allah pada dia, itu adalah diantara sebabnya adalah istighfar anakmu kepada dirimu. Itu keterangan dalam surat Tur ayat 22 kalau nggak salah. Ya, walladzina amanu wattaba'thum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna dzurriyyatahum. Ya, orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan yang salih, kami akan pertemukan mereka, sekalipun ketakwaannya itu berbeda, akan dipertemukan dengan orang tuanya atau ayah dengan anaknya sebagai hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya harapan saya, panjenengan tentu ingin mendapatkan anak yang saleh, tidak hanya dibanggakan di dunia, tapi betul-betul ketika kita wafat khususnya dia selalu memohonkan ampun kepada Allah Ta'ala, memohonkan rahmat kepada Allah untuk kita orang tuanya. Ya, itu kehidupannya. Kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu, seperti air hujan yang turun ya dengan lebatnya, kemudian ya para petani itu kagum terhadap tumbuh-tumbuhan yang ditanam. Kuffar itu di sini diartikan petani, bukan orang kafir. Karena orang kafir itu sama dengan kufar kelawannya. Kenapa? Karena orang kafir itu memendam kebenaran, sudah tahu benar ditutupi, itu namanya kufar. Ya, seperti petani. Sumaya hiju fatarahu musfarron, kemudian tanaman itu menjadi kering, ya, atau menguning, ya, kering dan menguning. Summayakunu khutama, kemudian dia menjadi hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan dalam akhirat ada azab yang pedih. Jadi jangan sampai kita melihat dunia itu seperti para petani yang melihat tanamannya, yang merasa pasti dia akan mengetamnya, ternyata dihancurkan Allah sebelum datang waktu panen. Itu kan seperti orang yang untuk dunia itu dia curahkan semuanya, ternyata di akhirat nggak dapat apa-apa. Jerih payahnya, usahanya tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tujuan kehidupannya melainkan untuk meraih dunia yang fana. Dunia itu kalau saya lihat itu, yang tidak aman itu kendaraan misalkan, yang tidak aman itu aman, Pak. Yang tidak nyaman itu aman, Pak. Jangan pakai sepeda motor jelek, mobil jelek, kan gak nyaman, tapi aman, Pak. Sampai parkir loh, kunci ini kantin loh, gak hilang. Nggak perkara juga sepeda motor ini, begitu. Tapi yang nyaman seringkali tidak aman, iya kan? Sepeda motor baru, kalau yang versi baru kunci pakai remote itu belum ada yang bisa nyuri itu, Pak. Ya, belum bisa, itu berarti tidak akan bisa, belum tentu aman selamanya. Orang Indonesia itu ahli, pokoknya ahli. Katanya anti maling ya jebol ya, nggak tahu ya.
Pokoknya keterampilannya dalam otak-atik itu luar biasa. Tapi bukan pembuat, tapi modifikasi. Ya, makanya kemudian semua orang yang misalkan tidak punya harta benda di rumahnya tidak dikunci semalaman loh, tidur ngorok nggak masalah. Saya pernah ketemu seperti itu saudara Pak. Malam itu saya ke rumahnya, loh gak dikancing, loh mboten dikancing apa deh, katin junjung bayang iku anyo. Ci enak ya wong gak duwe dalam urusan ini nggih. Tapi nek kepengin tuku apa-apa repot. Tapi dalam urusan kenyamanan nyaman dia. Pokoknya terima nggih. Tapi orang yang punya harta, ya, yang hartanya banyak itu, tokonya di mana-mana. Sampeyan kira jam 11 kadang gurung turu deh. Ngitung napa, Pak? Ngitung badi. Terus mari ngitung badi mikir meneh kula apa, sing kurang apa. Iki kejlokan harga itu ngreges ya. Didol 20.000 kulane selawi, ngreges pisan. Ya, apalagi yang bermain falas. Tambah iso turu, dak anjlok nih. Ya seperti saya asline nek diangen-angen. Sing enak niku sing nyawang. Betul. Sing enak sing nyawang, atau seorang itu tidak memiliki tapi bisa menikmati, tidak apa-apa. Ya, contoh Pak ya. Ada seseorang yang diajak temannya naik mobil yang sangat mahal. Mesti enak tuh Pak. Mesinnya gak krungu, suspensinya empuk. Terus ngomong sama pemiliknya, enak motor sampean. Iya sampean karek numpai. Aku ingin mari bayar pajak, mari ngono filter oli, ganti oli, servis, ngeluh sampean ya. Ya enak. Yang penting hidup itu bisa menikmati tanpa memiliki nggak apa-apa. Ya. Karena yang bikin kita repot itu merasa memiliki. Makanya orang itu kalau merasa memiliki mesti kalau hilang getune nemen. Oleh gutun tapi orang nemen-nemen, Pak nggih. Kalau hilang jangan nemen-nemen. Apa sih ngomong niki nanti dites Gusti Allah pun nanti pun mesti dites lah ngomong. Ya ngetes Gusti Allah itu lewat kecil-kecil biasanya, sandal hilang ya. Atau buah yang di rumah itu ada nongko terus dikai sak cekak ketok tuwae diunduh sak-sake nggih. Ya. Kalau jenengan kok bisa ngomong begini, alhamdulillah Gusti kula sedekah mboten ate ngeterno. Ya, berarti sampean wis dukur imane niku. Kalau jenengan ngunduh dhewe mesti ngeterno sampean. Sampean iris-iris, sampean kethoki kan banyak getahnya, Pak. Nek dicolong kan dibagi-bagi dhewe. Ya. Ya, saya juga pernah kehilangan ayam bersih, Pak. Sak kandang nih, manten dibakar. Lho gak ono kuwabe sampe sing babon-babon iki barang digowo. Cuangge. Itu asalnya kandangnya itu jelek. Kandangnya jelek dari bambu, reot, gak hilang. Saya kasih kandang baru yang pakai bin itu, semen itu, malah hilang karena bisa dinaiki kan, Pak. Kalau yang jelek kan roboh dinaiki. Ya. Ngoten lho kok iso nyolong babon sak ndoke digowo. Ya. Sempatnya ya. Yang ya itu ada 15 atau 17 ya, canggih nih. Ya. Itu sudah memang demikian. Kalau kehilangan sesuatu kata Nabi lalu dia ridho, maka pahala yang besar baginya. Ngeremeng ya hilang padha. Asli kehidupan karek milih dong. Kesandung muli innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sabar loro oleh ganjaran. Meso lorone yo gak ilang. Maki-maki menunjukkan ketidakridhaan. Hidup itu begitu sebenarnya. Kalau kita angen-angen. Makanya nggak ada alternatif lain dalam kehidupan ini kecuali kalau kita mentaati Allah dalam banyak urusan, keuntungan jauh lebih banyak. Ya. Wa fil akhirati adzabun wa maghfiratun min rabbikum wa ridwan. Ya. Dan di akhirat itu ada adab yang pedih dan ampunan Allah serta keridhoannya. Tinggal milih apakah kita hidup itu milih azabnya atau ampunannya. Orang yang melakukan kemaksiatan lalu dia bertobat,
kemudian bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, baginya ampunan dan ridha. Gitu. Orang yang melakukan kemaksiatan lalu terus-menerus bangga dengan itu, mati dalam keadaan maksiat, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur, dan tidak lain kehidupan dunia ini ada kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu itu koyok-koyok nek kula sampean duwe niku koyok-koyok, oh, masyaallah seneng pol. Duwe temen ya biasa. Gitu Pak. Contoh yang belum pernah punya sepeda motor baru, beli itu sopan Pak. Kadang-kadang turunnya telat, nunggoi. Iya Mas Ringe, sepeda motor pertama aku beli baru ditunggoi. Bahkan ada yang cerita itu karena dulu banyak maling yang mencuri sepeda motor, dia rela tidur di bawah sepeda motornya. Bojone ditinggal, kan goblok-gobloknya uang nih. Ya. Sepeda motor ditunggoi. Ya. Karena saking apa? Senangnya. Saya coba 1 tahun atau 2 tahun. Sepeda motor ini kalau kudanan di Jarno. Saya ngasale. Nah, makanya ketika ada seseorang itu punya sepeda motor baru kemudian beset kabeh, ada orang bilang, aduh emane sepeda anyar berat kabeh. Wancane di parkir umum ya Pak. Kalau kerja apa kan biasa. Ya, nek gak kemungkin berat ya dilaminating. Ya. Berat itu gampang kok ngilangi berat itu. Sudah banyak produk yang jitu untuk ngilangi berat. Lapo dibatin teman-teman. Mungkin nek kepingin jati anyar dicat seret semari anyar mana. Sing ngangel sing ngangel berat hati ngertos nggih. Nggih Bu nggih. Oh nggih ya. Enten sing ngomong wis tak sepuro sampean, tak sepuro lahir batin. Barang kepethuk maneh, eling maneh mangkel maneh. Niku durung nyepuro sampean asline. Aku jek eling maneh dosane. Wes mangkel atiku. Ngono jare wis nyepuro. Itu lesannya saja yang memaafkan. Orang itu setelah memaafkan kesalahan orang, langkah berikutnya harus melalaikan dosanya orang itu pada jenengan gitu. Kesalahan dia pada kita. Wis sampe lalekno. Urip gak gawe ngurusi napa? Salahi wong. Kaya gak tahu salah ya awak dhewe. Awak dhewe nek dieling-eling salah ya mangkel lho. Ya jare di sepuro dieling-eling maneh. Mangkel kan kita. Makanya kita tidak melakukan itu karena sesungguhnya yang banyak harus diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan di antara ibadah yang utama adalah zikrullah. Betul enggak? Ada loh kasus-kasus ngaten iki. Atine mau mangkel, dendam. Kula takoni wingi, tengok-tengok kali kula curhat. Terus hasilnya apa dendam karo mangkel? Sih sampeyan eling-eling. Sesek ada sampean. Nggih. Lah yo ngono kok diterus-terusno. Nggih. Hidupnya menjadi sempit. Coba dia memaafkan. Selesai kan? Selesai nggih. Karena kasus-kasus yang banyak dialami anak-anak itu adalah mendapatkan orang tua yang tidak ideal. Ada yang cerita, Pak, ayah saya selingkuh. Waduh, laporan ngono-ngono tok. Ibu saya katut orang. Waduh. Anak SMK Pak, banyak perempuan curhat ke saya. Makanya kali kula kadang malam niku kula maklum. Karena tidak ada figur ayah. Sajane sakno. Kalau ada anak atau remaja atau siswa yang perilakunya agak aneh, berarti dia ada masalah. Normalnya gak ngono gitu. Maka itu harus digali supaya dapat solusi. Kasihan kalau dia mendekati orang yang salah dan mengungkapkan itu kepada orang yang salah, bisa dimanfaatkan. Berikutnya surat Ali Imran ayat 13. Qala Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahwati, dijadikan indah pada pandangan manusia. Napa yang pertama? Minan nisa, yaitu terhadap kecintaan terhadap wanita. Ya wong lanang nih ndelok wong wedok mesti seneng lah. Masih kiai ya seneng ya. Sampai kira gak padha ae. Cuma diterusno apa enggak ngoten to lho. Orang itu melihat orang cantik itu semuanya senang. Wis tak gade munafik sampean. Nggih napa mboten? Oh nggih aku. Masih wedok ndelok wong ganteng ya seneng padha. Cuma yang diatur Islam itu ekspresi jenengan. Mengandung dosa apa enggak?
Kalau ada orang laki-laki melihat perempuan cantik, Nabi pernah, Sofwan itu sahabat itu, ketika Nabi ngomong sama seorang perempuan diwasnya diputer sirai karo Nabi. Kan palingkan kata Rasulullah kepada Ali, an-nadratul ulalaka, pandangan pertama itu rezekimu, kedua musibahmu. Tapi kalau ndelok sampe mari tambah nemen niku. Arek-arek saniki pinter ya, Pak. Nek politiki hadis. Sekali Pak, tapi dari bawah ke atas ke bawah. Ya gak ngono maksudnya iku. Jadi kalau ada orang melihat dek, cantiknya rek. Sudah dia memalingkan itu sudah luar biasa sulitnya sebenarnya. Nah, wis gak tak delok, wis cukup. Itu berarti rezeki. Sebagaimana perempuan juga begitu. Napa males enggak cadar isok nakalan niku. Nakalan jari anak kanca kula. Cadaran nakalan. Isok ndelok gak gelem didelok. Itu teman saya kok. Ya gak nakal-nakalan ngono. Karena waktu itu saya kuliah Pak ya di bahasa Arab. Kebetulan yang bercadar itu yang cantik-cantik. Dulu artis mah, yang main gitar, yang nyanyi itu semuanya cadaran semua. Wis apa sih jari Arab. Wal banina, dan anak-anak. Setelah orang punya istri pasti kepingin punya anak. Banin ini laki-laki. Rata-rata orang kepingin punya anak laki dia. Awal pertama itu laki-laki. Wal qanatinil muqantarati, dan ya perhiasan ya, dan jenis-jenis perhiasan. Harta yang banyak, maaf, harta yang banyak. Enggak ada orang itu senang miskin, itu tidak ada. Ayo nek seneng miskin kula dongano sampe nami ini. Enten dongane Nabi. Allahumma ja'alni miskinan. Dongane Nabi ngoten. Ya Allah jadikanlah aku orang miskin. Gak kira wani ngamini termasuk sing ngomong. Karena imannya beda. Imannya beda. Pandangan terhadap akhirat dunia itu beda. Mungkin jenengan nanti bisa mencapai itu kalau sudah tahap tertentu. Wis aku gak butuh dunia blas. Pokoknya cukup gawe mangan. Ada Pak, saya pernah ketemu orang seperti itu. Ya Allah berikanlah aku rezeki yang pas saja. Ngoten niku ngamar kali kalau perhatikan dia ketika ada orang itu anaknya sakit, anak saya cerdas. Yang saya lihat dia sholat tahajud, dia orang itu terus ngomong-ngomong sama saya. Saya itu pernah rezeki saya banyak, tapi saya takut. Jangan-jangan gak tiga imane karo Gusti Allah nang akhirat. Ngono. Dukur wong iki. Terus saya akhirnya minta sama Allah. Ya Allah berikanlah aku rezeki yang pas. Pokoknya kepulan apa pas. Akhirnya ngamar itu pulang pas untuk naik becak. Niku gak patek, jarang wong wani ngoten. Sampai dia menanyakan tentang hukum patung itu Pak. Dia kan pematung untuk taman itu buat hewan-hewan itu loh. Tanya kiai mesti jawabannya mesti loro. Ono sing oleh, ono sing gak. Ono sing oleh, ono sing gak. Banyak kiai ditanya. Akhirnya dia doa, ya Allah tunjukkanlah mana yang benar dari jawaban kiai itu. Habis matung gitu Pak, cerita saya. Akhirnya setelah matung saya sakit. Berarti sing bener sing gak oleh. Lalu dia putuskan saya tidak mau memperoleh pesanan itu. Ya saya ketemu orang itu ya sekali itu. Hebat wong ya. Itu kalau istrinya tidak mengimbangi ya nggak bisa jalan. Kalau istrinya mengimbangi sama, rumah tangganya akan damai-damai saja. Yang situ jauh biasa-biasa sih jauh suge itu karena ya. Makanya harus seiring sejalan. Sehingga keinginannya disampaikan pada istrinya. Seperti Rasulullah itu pernah diprotes oleh istrinya karena melihat istri para sahabat itu memakai perhiasan, sedangkan istrinya Nabi tidak. Menurut jenengan nek enten istri Nabi kemerompiong enten pantes mboten? Mosok sing lanang zuhudnya luar biasa Nabi itu pakaiannya sampai hanya 2 lembar atau dua pakaian, terus bojone ngawene ngene gak pantes ya. Makanya Nabi mengatakan kalau engkau ingin perhiasan dunia aku akan berikan, lalu aku akan cerai engkau. Bismillah dadi bojoku yang ngene iki nek kepengin perhiasan akeh tak kei sing akeh bok mari tak cerai. Milih sapa? Enggak ya? Enggak ya Pak jawaban. Kata Rasulullah bilang sama ayahmu Abu Bakar. Kata Aisyah, nek ngoten gak usah ngomong lah. Jelas saya memilih engkau.
Ngoten. Nek padha ngoten kan gak tukaran, Pak. Nabi ungkapkan, ditanggapi oleh istrinya dan memang siap seperti itu, ya ndak tukaran, Pak. Hidup sederhana. Sing masalah niku ngene niku, ya. Misalkan teman saya itu sudah tua, Pak, 40 tahun baru menikah. Menikah dapat muridnya SMK. Selisihnya banyak. Ngoten niku sambat tentang kula bojo nom masyaallah gak ngerti wong tuwek. Ya wis gak ngerti ta. Dia itu kan masih suka jalan-jalan, suka ini. Aku lho wis pegel, Pak. Mosok jang itu tuh mas kepengin istirahat. Jauh moe kok ngene. Ya itu risiko bojo nom ngoten niku. Nek padha tuwek kan padha kesel ya. Ayo wis mulai. Kan begitu nggih. Ngiler sih. Kan sing nyawang kan seneng, mau enak bojone jok wenem. Sampe ndelok nom ya nek. Tapi dilihat dari sisi lain kadang-kadang dijak ngomong yo gak nyambung. Ya. Yang laki-laki ingin seperti ini, yang perempuan masih seperti ini. Umure wis 55 rapi umur 20 tahun nggih. Misalkan dijak mlaku-mlaku nang pacet, greges sing lanang. Kecuali dia punya kesehatan yang prima ya. Berikutnya minadz zahabi berupa emas, wal fiddati dan perak, wal khail musawwamati dan kuda yang diberi nama pilihan. Musawwamah itu bermerek kalau bahasa sekarang. Khail itu kan kendaraan, Pak, bermerek. Orang kan sangat senang punya mobil dengan merek terkenal, betul kan? Boleh diwasno kabeh karo wong. Wah, Rubicon hebat. Tapi nek liwat sepanjang ya padha macet. Betul? Nggih. Nek niku Pak Ramadan atau mau hari raya, sepanjang wage bisa berapa menit? 1 jam. Ya enak 75 kadang-kadang soalnya. Kan begitu. Ya. Makanya saya kalau membanggakan diri saya, mensyukuri itu ngoten, Pak. Saya pernah nggih jajar chips yang luarang 3M itu loh di bypass. Kalau saleh, enak aku, ternyata enak aku, kudu macet. Macet. Kan nggak bisa terbang. Belum ada produk Cina yang mobil terbang ke sini. Mungkin kalau nanti ke sini akan banyak orang beli, Pak. Ya, gitu. Berikutnya wal an'ami dan binatang ternak, wal khars dan sawaladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itu adalah kesenangan dunia. Dunia itu dikatakan kata danayatni dunyanan, artinya rendah, nikmat yang rendah. Ada yang mengatakan hina. Makanya kalau obsesi kita dunia saja, pasti keinginan kita itu terpenuhi, ingin memenuhinya dengan cara yang rendah. Karena obsesinya dunia. Ya, pokoknya yang penting oleh duit akeh, mesti ngawur itu, guys. Nggih. Tapi kalau kita nyambut gawe, ya Allah berikankan rezekiku barokah, beda nanti. Ini obsesinya kan akhirat nyampur, ya kan? Maka dia akan menempuh cara-cara yang halal, yang elegan. Beda dengan orang yang pokoknya hasil. Ya. Kalau sesuai itu ada dosa saya tuh nggak tahu jadi apa, greget apa. Ditakoni bijine elek, jawabane gak enak. Kenapa nilaimu jelek? Takdir, Pak. Coba kalau jenengan punya siswa gitu gimana? Di bijine elek ngomong apa? Takdir. Tapi belum ada internet dulu. Akhirnya langsung kalau kedak. Dok, iki kok takdirmu. Gak apa-apa, Pak, yang penting dapat nilai. Ngoten jawaban. Wah, hari kalau semangat belajar ini wangel, karena yang rusak itu apa? Mindset. Harus direset bareng nih. Akhirnya tuh saat dia ikut remedi, Pak, karena harus ikut, nilainya jelek. Pak, saya ikut remedi, gak masalah. Yang penting kan oleh nilai, Pak, masalah. Ngoten-ngoten, Pak, niki saat ini kita menang. Nah, itu kalau ngajar anak-anak SMP itu banyak lucunya, Pak. Wablek tapi lucu gitu. Ya. Kadang-kadang gitu juga ketika dewasa juga hebat, nggak mesti kan. Dzalika mata'ul hayatnya wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah ada tempat kembali yang terbaik, yaitu surga. Makanya Allah sering pesankan kita, diingatkan kita, walal akhiratu khairul laka minad dunya.
Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kan diingatkan Allah, salatmu yang 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ngamalno niki nang ati wangel, Pak. Ndelok barang apik cek silau menungsane. Aku kok ora iso tuku iku. Misalkan jenengan mau meniru seorang pengacara terkenal mau pakai gini-gini ya enggak apa-apa, urusan dia. Tapi kalau saya sih nggak kepingin ngapain ya, seperti itu. Makanya kemudian kalau orang sudah hatinya itu sudah memahami konsep akhirat khairul laka minad dunia ini, kalau ada sesuatu yang indah dari dunia itu ya kepingin tapi biasa kan, ya biasa, bahkan kadang nggak kepingin belas. Ya, lah bos, podo ae. Misalkan ada seseorang yang naik mobilnya tahunnya lama, kemudian ya wis gak pasaran belas lah, hujan deras, kutanan boten toh, itu keunggulannya punya mobil masih jelek. Ya, sungguh kondangan jelas esok mlebu gedung. Coba sing gawe sepeda motor Kawasaki H2 sawatil Pak, tapi belas. Makanya kalau dia melihat ternyata enak aku beda itu kalau puncum, padahal harga sepeda motornya di atas 1 juta ya kan begitu melihatnya. Nah nek delok sampean rela-rela keblong nggih mboten napa. Nggih karo anak-anak muda enggak apa-apa Pak, enggak pakai jaket juga enggak apa-apa. Nek kelas-kelas awak dhewe yo gerges mulai terus kerokan kan begitu. Yang namanya tua itu tidak bisa dilawan. Ya, mesti ada kekurangan fisik, mesti ada. Makanya berdamai dengan hari tua itu memang harus kita lakukan supaya kita lebih banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan kadang-kadang kaki jenengan saya ini kan ceket-ceket Pak ya, dengkul ini loh. Kalau saya ngajar di tingkat itu tangga itu lah, kok boleh gini ya rasanya. Tapi akhirnya saya tetap mensyukuri sekalipun gak bisa cepat kayak anak-anak. Kenapa? Lo sikil itu gaya 54 tahun ketika ngilu didik. Padahal sekoki sepeda motor ganti ping piro. Padahal itu teko wesi. Gitu? Gitu Pak? Kuat. Masya Allah. Produknya ini, mata ini berapa tahun kita gunakan. Itu dengan kata mata jenengan berapa tahun sekali ganti. Iya kan? Nyeting lagi. Makanya nikmat Allah kepada kita itu sangat banyak. Kalau kita mau mengingat-ingat dan meneliti nikmat Allah yang ada pada kita, dan jangan melihat nikmat Allah dari hanya sisi money nggih. Lah enten lagu ngoten nggih. Time is money. Lah ngoten nggih. Nah, begitu. Itu pelajaran yang kita dapatkan. Tapi Islam mengajarkan al-waktu kas-saif. Waktu ibarat pedang. Jika kamu tidak memotongnya, kamu pasti terpotong. Maka jikalau kita tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, kalau kita terpotong, tidak ada sesuatu yang lebih pasti kecuali penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya jenengan semua termasuk orang yang mengerti hakikat kehidupan dunia ini dan menjadikan akhirat betul-betul sebagai tujuan utama kita untuk melangkah dalam hal apapun. Tetap tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupan kita lapang, nyaman dan baik. Dan kalaupun ada musibah di dunia, itu bagian dari hal yang wajar karena dunia itu tempat ujian. Insya Allah ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.